A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rika dengan NIM 2021731445 dan di sebelah saya. Dan saya Jennifer Jemili Putri dengan NIM 2020-73079. Saya Davia Masugi dengan NIM 2020-73147. Dan di sini kelompok 8 akan menjelaskan secara singkat apa itu refleksi gelombang. Gelombang datang yang mengenai atau membentur suatu rintangan akan dipantulkan sebagian atau seluruhnya. Tinjauan refleksi gelombang penting di dalam perencanaan bangunan pantai, terutama pada bangunan pelabuhan. Refleksi gelombang di dalam pelabuhan akan menyebabkan ketidaktenangan di dalam perairan pelabuhan. Fluktuasi muka air ini akan menyebabkan gerakan kapal-kapal yang ditambat dan dapat menimbulkan tegangan yang besar pada tali penambat. Untuk mendapatkan ketenangan di kolam pelabuhan, maka bangunan-bangunan yang ada di pelabuhan harus bisa menyerap atau menghancurkan energi gelombang. Suatu bangunan yang mempunyai sisi miring dan terbuat dari tumpukan batu akan bisa menyerap energi gelombang lebih banyak dibanding dengan bangunan tegak dan masif. Pada bangunan vertikal, halus, dan dinding tidak permeabel, gelombang akan dipantulkan seluruhnya. Besar kemampuan suatu bangunan memantulkan gelombang diberikan oleh koefisien refleksi, yaitu perbandingan antara tinggi gelombang refleksi HR dan tinggi gelombang HI, di mana X sama dengan HR per HI. So this is a breakwater in front of SMAP from Clark's Cove. The end of Clark's Cove, sort of a west wind. See a couple of effects here. The dominant waves are coming in and they are reflecting here off of the breakwater. Iya teman-teman, dari video ilustrasi ini, gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai media pantul atau penghalang yang keras. Namun, jika penghalangnya lunak, maka gelombang akan diserap dan bukan dipantulkan. Whereas the dominant waves are coming at us from this direction. The other thing you can note here is diffraction, very nice diffraction patterns. There's an area of calm directly behind or downwave of the breakwater, but around the tip you can see that the waves are diffracting around the corner there and spreading out in sort of a round diffraction pattern. You can see this that expands over towards the Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh perhitungan refleksi gelombang. Misalkan, terdapat gelombang laut dengan panjang gelombang lambda sebesar 10 meter yang menghantam sebuah dinding pantai secara tegak lurus. Kecepatan gelombang di air adalah 5 meter per sekon. Untuk menghitung sudut refleksi theta dari gelombang yang dipantulkan, kita dapat menggunakan hukum refleksi gelombang. Hukum refleksi gelombang yaitu theta 1 sama dengan theta 2. Di mana theta 1 adalah sudut datang gelombang terhadap permukaan pantai dan theta 2 adalah sudut refleksi gelombang. Untuk menghitung theta 1, kita dapat menggunakan rumus trigonometrik. Yang pertama, theta 1 sama dengan ARC sin panjang gelombang per kecepatan gelombang. Yang kedua, theta 1 sama dengan ARC sin 10 meter per 5 meter per sekon. Yang ketiga, theta 1 sama dengan REC sin 2. Yang terakhir, theta 1 atau kira-kira sama atau perkiraannya 1,23 radian. Karena hukum refleksi mengatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut refleksi, maka theta 2 sama dengan 1,23 radian juga. Dengan demikian, sudut refleksi gelombang adalah sekitar 1,23 radian atau sekitar 70,5 derajat.
terhadap permukaan pantai.